Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Sofia Mendadak hari ini. Jadi pada hari ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal untuk membantu ibu melakukan persalinan. Yang pertama di sini saya akan mendengar terlebih dahulu dan juga melihat adanya tanda persalinan skala 2. Di sini apakah ibu merasa ada dorongan kuat untuk mengujian? Ya baik ibu, bagus. Kemudian apakah ibu merasakan adanya regangan pada area rektum dan area vagina? Oh ya, di sini perineumnya di ibu sudah tampak menonjol, sama vulva dengan sphincter ibu udah buka ya ibu ya. Selanjutnya akan memastikan dulu untuk kelengkapan alat pertolongan persalinan, termasuk mematahkan ankul oksitosin. Saya akan patahkan untuk ankul oksitosin. Oke, sudah. Kemudian saya akan masukkan alat suntik 2,5 mili ke dalam kartu set. Oke. Kemudian kita tutup kembali. Selanjutnya saya akan memakai ceramic plastik. Setelah memakai ceramic plastik, saya akan memastikan lengan saya tidak memakai pirasan. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada lengan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Selanjutnya saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang sudah memakai sarung tangan. Kemudian akan saya isi dengan oksitosin. Kemudian saya akan simpan kembali untuk jarum suntik ke dalam kartu. Selanjutnya saya akan membersihkan area vulva dan perineum menggunakan kapas basah dengan gerakan dari vulva ke perineum. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Saya akan memeriksa apakah luka ini sudah lengkap dan apakah itu sudah pecah. Permisi ya ibu, tarik nafas ibu. Bukaannya sudah lengkap ya ibu. Kemudian di sini saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersebelah kanan ke dalam lautan klorin 0,9%. Kemudian membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam klorin 0,5%. Kemudian di sini saya akan periksa untuk denyut jantung janinnya. Saya akan dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui langkah janin. Dengarkan untuk denyut jantung janinnya. Baik ibu, untuk denyut jantung janinnya masih normal ya, yaitu 140. Di sini karena bukannya ibu sudah lengkap dan keadaan janinnya baik, maka apabila ibu merasa ingin mengejan, ibu mengejan saja ya. Kemudian saya akan meminta bantuan keluarga untuk memposisikan ibunya saat mengejan.
Kemudian ibunya dibantu dalam posisi setengah duduk dan pastikan posisinya itu nyaman. Dan selanjutnya saya akan melakukan pimpinan mengencang saat ibu sudah mempunyai dorongan yang kuat untuk mengencang. Jika dalam 60 menit ibu belum merasa untuk mengencang, saya sarankan ibu untuk melakukan posisi jongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Baik itu karena di sini ibu sudah ingin mengencang, kemudian bukaan mukanya udah 5-6 cm, saya akan letakkan handuk bersih di atas perutnya ibu untuk mengeringkan bayinya ya. Saya permisi ibu. Selanjutnya saya akan melipat kain 1/3, kemudian meletakkannya di bawah bukunya ibu. Permisi ibu. Selanjutnya saya akan membuka tutup set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Oke, lengkap. Oke, selanjutnya saya akan cuci tangan. Kemudian saya akan menggunakan sarung PTT pada kedua tangan. Baik, di sini kepelajarannya sudah terlihat ya, dengan pembukaan kurvanya 5-6 cm. Kemudian saya juga telah meletakkan handuk bersih di atas perutnya ibu untuk mengeringkan janin. Kemudian di sini saya akan memeriksa apakah adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Oke, di sini tidak terlilit di lehernya. Kemudian saya akan menunggu hingga kepala janinnya selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah bayinya melakukan putaran paksi luar, di sini saya akan memegang kepala bayi dengan variator yang bisa kepalanya dengan kedua tangan. Kemudian saya minta ibu untuk mengejar ya saat rasa kontraksi. Kemudian saya akan dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depannya bisa muncul di bawah arkus pubis. Ayo ibu mengejar ibu. Oke, lagi ibu. Oke, selanjutnya saya akan gerakkan ke atasan distal untuk melarikan bahu belakang. Di sini selanjutnya saya akan menggeser tangan saya ke arah bawah ke bagian perineum untuk menyangga kepala dengan kepala bahu lengan bagian bawah. Kemudian tangan atas saya akan menelusuri dan memegang tangan dari siku sebelah atas. Ayo ibu mengejar dulu. Setelah bahu lahir, di sini saya akan menggeser tangan kiri saya ke bawah perineum untuk menyangga kepala bahu dan lengan bawah. Kemudian di sini saya akan menelusuri untuk memegang siku dan tangan atas. Oke, baik. Di sini mengejar lagi ibu. Selanjutnya di sini tangan kiri saya akan berpindah ke punggung bayi, kemudian menelusuri tungkai bayi. Kemudian jari saya dari telunjuk akan berada di antara lutut bayi. Baik, ibu mengejar lagi. Ini sudah lahir ya ibu. Bayi sudah lahir ya ibu. Di sini saya akan melihat apakah bayi menangis kuat. Oke. Kemudian bayinya bisa bergerak tanpa kesulitan ya ibu. Di sini saya akan letakkan bayinya di atas perutnya ibu yang dilapis handuk. Kemudian di sini saya akan mengeringkan untuk bagian kepala, muka bayi dan juga badannya, kecuali bagian tangannya karena ada lapisan karnis ya ibu. Kemudian di sini saya akan selanjutnya mengganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Saya akan periksa kembali, kemudian saya akan periksa kembali untuk terus dan memastikan bahwa tidak ada bayi lagi di dalamnya. Bayi ini akan melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ibu.
Oke, tidak ada lagi ya ibu bayinya. Ibu di sini selanjutnya saya akan menyuntik ibu dengan oksitosin. Setelah 1 menit bayinya lahir. Saya akan suntikan di bagian lateral seperti garis paha. Di sini saya akan suntikan secara intramuskular ya ibu. Oke. Saya akan lakukan aspirasi dulu sebelum penyuntikan. Setelah 2 menit pasca persalinan, saya akan menjepit tali pusat menggunakan klem. Kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Baik, saya di sini saya akan mendorong tali pusat ke arah distalnya ibu. Kemudian saya akan jepit klem yang 2 cm dari yang pertama. Di sini saya melakukan pemutihan tali pusat di antara kedua klem tersebut. Saya akan pegang tali pusatnya, kemudian saya akan melindungi perut bayi agar tidak terkena darah dari hasil pemutihan. Di sini saya akan melindungi ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasangkan topi pada bayi. Saya di sini akan memindahkan klem kira-kira 5 cm dari vulva. Oke, saya di sini saya akan meletakkan satu tangan di atas kayu pada perut ibu di tepi atas simplisis untuk mendeteksi. Kemudian tangan lain saya akan menetapkan tali pusat. Kemudian setelah terusnya berkontraksi, saya akan regangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri merasakan menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsal kranial. Kemudian jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, maka hentikan peregangan tali pusat, kemudian menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mulai prosedur. Jadi saya akan lakukan peregangan, kemudian saya akan melakukan dorongan dorsal kranial hingga plasentanya terlepas. Ibu sambil mengejar ya. Oke, saya akan membantu sambil menarik tali pusat agar sejajar dengan lantai. Kemudian ke atas mengikuti poros ulang lahir sambil tetap melakukan tekanan dorsal kranial. Oke, di sini plasentanya sudah tampak pada vulva. Saya akan terus menarik plasenta dengan hati-hati. Kemudian karena saya terasa tahanan, saya akan pegang plasenta dengan kedua tangan. Kemudian saya akan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dari dan juga ini selaku tujuan. Setelah plasentanya lahir, saya akan melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterusnya baik. Kemudian pada tangan kanan saya akan periksa untuk bagian maternal dan bagian fetal placenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotyledon dan selaput ketuban. Jadi saya akan memasas fundus uteri dengan bagian palmar tangan kiri dengan gerakan sirkular. Kemudian tangan kanan akan memeriksa bagian maternal dan juga bagian fetal placenta untuk bisa apakah bahwa seluruh kotyledon dan juga selaput ketubannya sudah lahir lengkap. Oke, kemudian di sini placenta akan saya masukkan ke dalam kantong plastik yang telah tersedia. Biasanya di sini saya akan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Jika ada, maka saya akan lakukan penjahitan yang menyebabkan pendarahan. Oke, karena di sini tidak ada, maka saya tidak menjahit. Kemudian saya akan pastikan apakah uterusnya berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervaginal. Oke,
Biasanya saya akan membiarkan bayi kita melakukan kontak kulit selama 1 jam di dada ibu. Kemudian setelah 1 jam saya akan melakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Permisi ibu, saya punya dulunya. Kemudian di sini saya akan berikan obat tetes mata profilaksis pada mata bayi. Di sini saya akan menyuntikkan vitamin K pada paha sebelah kiri antara lateral dan intramuskular. Kemudian setelah 1 jam menyuntikkan vitamin K pada paha kiri, saya akan suntikan pada paha kanan untuk vaksin hepatitis B pada antara lateral dengan intramuskular. Dengan cara intramuskular. Baik, saya akan melanjutkan untuk memantau kontraksi, kemudian mencegah pendarahan vagina. Kemudian di sini saya akan mengajarkan untuk keluarga ibu atau ibunya sendiri untuk melakukan massage uterus dan mengenai kontraksi. Oke, caranya itu seperti ini, menggunakan bagian palmar dari tangan kiri dengan gerakan sirkular untuk memijat bagian rahim. Kemudian saya akan evaluasi dan juga mengestimasi jumlah kehilangan darah dengan menimbang underpad. Kemudian saya akan memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Selanjutnya saya akan periksa kembali bayinya dan memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Baik, saya akan menempatkan seluruh peralatan yang telah digunakan dalam larutan klorin untuk dekontaminasi selama 10 menit. Kemudian di sini saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempatnya sampah yang sesuai. Selanjutnya di sini saya akan membersihkan ibu dan menggunakan air DTT untuk membersihkan cairan ketuban dan juga darah. Saya akan membantu ibu untuk memakai pakaian yang bersih dan kering karena memastikan ibunya merasa nyaman. Kemudian saya akan memberitahu keluarga untuk membantu apabila ibunya ingin minum. Bapak dan ibu, tolong kalau misalnya ibunya yang sudah melahirkan ini mau minum, dibantu ya untuk ambil minum. Kemudian saya akan dekontaminasi untuk tempat persalinan dengan klorin 0,5%. Kemudian membersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam klorin 0,5%. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air